bisa memberikan kekuatan, ketabahan bagi kami yang ditinggalkan. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Tongam. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai sembahyang penghiburan pada malam hari ini. Kita mengantarkan orang tua kita ini kepada pangkuan Bapa di dalam surga. Marilah kita sama-sama mengambil sikap berdoa dan hening sejenak. Lagu pembukaan. Kita buka lagu pembukaan pada bakti 79. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Kini saudara kita ya. Kini saudara kita menghadap pada Bapa Allah penciptanya. Mari kita angkatkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Kebangkitan Sang Putra jadi harapan kita dan umat manusia. Kematian di dunia adalah awal mula hidup abadi di surga. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, malam ini kita berhimpun di sini bersama keluarga berduka untuk berdoa memohon keselamatan bagi ibu kita, orang tua kita, nenek kita, sahabat kita, teman kita, Martina Esni yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kekuatan iman bagi kita semua. Maka marilah sebelum menyampaikan doa-doa kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa serta kelemahan kita, karena kita menyadari kita adalah manusia yang selalu punya kekurangan dan kelemahan. Marilah kita sama-sama memeriksa batin kita sama-sama berdoa, menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, memeriksa hati kita di hadapan Allah dan sesama. Kita sama-sama menyatakan doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku berhentikan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu,
hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan saudara kami ini, ibu kami, orang tua kami Martina Esni yang telah dipanggil pada hari ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dalam duka dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa pembukaan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami semua. Kami percaya bahwa Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Teguhkanlah harapan kami bahwa saudara kami ini, orang tua kami ini, Martina Esni telah Engkau panggil. Sudah Kau panggil pada hari ini ya Bapa, kiranya Kau bangkitkan untuk kehidupan yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan kita buka Mada Bakti 214. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bahagia manusia. Ya, 214. Bahagia manusia yang tidak peduli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, teguh merawat
Sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 23 ayat 44 sampai dengan 49. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, hari kira-kira sudah jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sesungguhnya orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memikul-mikul diri semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan perkataan Injil ini iman kita dikuatkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kematian selalu menjadi sesuatu yang sangat misterius, selalu menjadi teka-teki bagi kehidupan kita yang masih mengembara di dunia ini, sekaligus halnya yang menakutkan bagi banyak orang. Orang bertanya-tanya kapan kematian itu akan datang. Dan sebagian lagi bertanya bagaimana bentuk kematian kita di hari nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dua pertanyaan di atas tadi kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu bingung, kematian itu akan menjemput kita pada saat yang tepat, dan kita akan meninggal sesuai dengan cara yang paling pantas untuk kita masing-masing. Yang paling penting bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana menyikapi kematian itu secara tepat, baik dan benar. Dengan nyaring Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Banyaknya sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, yang kita buat, yang kita lakukan, kesedihan di dalam hati kita, itu hal manusia biasa. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat kematian Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ia kembali kepada Allah Bapa. Wafatnya membawa ia kembali hidup dalam kemuliaan bersama para kudus di surga, dan wafatnya adalah jalan menuju kemuliaan dan kebangkitannya. Sangat jelas kita dengarkan pada malam hari ini. Sangat terang kita dengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebab ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya dan yakin hidup di dunia ini adalah bagian dari kehidupan bersama Allah setelah kematiannya. Segala pahit, getir, duka, derita kehidupan ini tidak membuat hidup ini sia-sia, seakan-akan tak berharga dan tidak berguna lagi. Dalam iman Katolik mengajarkan semua pengalaman hidup kita diangkat sebagai suatu bentuk pengambilan bagian dalam memikul salib Yesus yang rela mati di kayu salib demi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus tidak boleh lari dari kenyataan hidupnya. Sebab hidup itu justru akan menjadi sia-sia kalau hanya diisi oleh hal-hal yang bersifat sia-sia dan semata saja. Kenikmatan dan kebahagiaan yang bersifat sementara yang mengelabui orang-orang beriman dan membawanya kepada tujuan hidup yang palsu. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kita yakin dan percaya Gereja Katolik sendiri membawa kepada kita, mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terbaik lewat firman-firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini telah kita lihat orang tua kita, ibu kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, Martina Esni yang telah dipanggil Tuhan. Kesedihan yang dirasakan oleh semua orang yang dekatnya itu sudah pasti ada. Tetapi kita mengacu kepada ajaran Kristus. Kita mengacu kepada seruan-seruannya tadi yang telah kita dengarkan bersama di dalam bacaan Injil. Saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tetap yakin bahwa saudara kita ini, orang tua kita ini, Martina Esni, telah disiapkan tempatnya di sebelah kanan Bapa di dalam surga. Karena dia juga semasa hidupnya berkarya di dunia ini, dia juga semasa hidupnya bermasyarakat di dunia ini, dan juga dia semasa hidupnya menggereja yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah bacaan dan homili khotbah yang singkat ini. Semoga menghantarkan segala sesuatu yang kita harapkan kepada Sang Pencipta menjadi terwujud nyata bagi kehidupan yang saat ini. Kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga dengan khotbah dan bacaan ini semua mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memperbaharui kepercayaan kita dengan menyatakan doa, aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah yang kekal, Engkau menghibur kami dengan wafat dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Kami semua saudara kami ini
Ibu kami, orang tua kami Martina Esni yang telah Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam wafatmu. Semoga doa-doa kami malam ini membantu dia mewujudkan harapan cinta kasih imannya untuk mempersatukan dalam kebangkitanmu. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Semoga Allah dengan wafat dan kebangkitan putranya mengampuni dan menyelamatkan umat manusia. Semoga ia berbelas kasih kepada saudara-saudari kita, Ibu Martina Esni yang baru meninggal, sehingga dia yang tergabung oleh imannya dengan umat Allah di dunia ini diterima dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga berkat kemenangan Kristus atas maut lewat kebangkitan dari kuburnya, Allah menunjukkan kemurahan hatinya kepada saudari kita, Ibu Martina Esni, supaya ia mengambil bagian dalam kemenangan kebangkitan itu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kelemahan yang pernah dilakukan Ibu Martina Esni dalam hidupnya dan menerima dia dalam damainya yang abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah berkenan menyatakan belas kasih-Nya kepada keluarga yang ditinggalkannya dan menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga persatuan kami dengan Yesus dan sesama semakin erat dan mesra sehingga hidup kami semakin membaik sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggabungkan doa. Kita berdoa Bapa kami 1 kali, Salam Maria 3 kali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Pengumuman mungkin ada dari keluarga, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga untuk Pak Tungam yang sudah bersedia memimpin ibadat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa kami sampaikan.
untuk besok jenazah ibu kami ini akan diberikan penghormatan terakhir dan disemaikan di gereja. Nah, nantinya berhubung tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak gereja bahwa besok itu memang tidak ada pastor karena mereka jadwalnya memang cukup padat dan sudah terjadwal. Jadi atas inisiatif adik kami, jadi memang memakai dari pastor luar dan itu tidak masalah. Nah, jadi semuanya itu sudah kami koordinasikan dengan baik. Jadi besok mari kita bersama-sama, kami mengundang semua Bapak Ibu malam hari ini untuk memberikan penghormatan terakhir untuk orang tua kami besok jam 9 pagi di gereja kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin dari pihak lain? Terima kasih atas waktu juga yang diberikan kepada kami. Saya sekali lagi menyampaikan karena ketua umat lingkungan wilayah kami, beliau berhalangan, beliau menitip pesan agar saya yang membawakan doa untuk malam ini dan untuk besok dan seterusnya. Beliau Pak Bela sudah menyusun jadwal, cuman mungkin belum dikirim dengan kami. Jadi untuk petugas malam besok dan malam seterusnya belum bisa kami sampaikan, tetapi udah ada karena kami koordinasi lewat HP. Jadi beliau sekarang masih bekerja dan besok dia mungkin kalau bisa izin, kalau tidak ada halangan dia bisa izin bisa pagi, kalau tidak sore dia pasti datang. Dan kami sudah sampaikan karena belum kami bisa membuat jadwal untuk petugas malam kedua, malam pertama, kedua dan seterusnya kan. Jadi saya langsung menyuruh beliau langsung ke rumah sini, rumah duka, biar dia bisa berkoordinasi dengan orang-orang di sekitar sini. Terima kasih juga kepada kita semua yang telah hadir. Petugas gereja bacaan saya. Sampai gereja jam 9. Koordinasi dengan Pak Bela jalan nanti dia tinggal Setelah ibadah. Ya besok mungkin keluarga kami mohon maaf karena besok kan harus dibawa ke gereja dan harus ada petugasnya. Tetapi kami secara pribadi juga belum bisa siapa menunjuk yang harus bertugas. Tetapi kami tetap koordinasi. Besok pasti sudah ada yang bertugas di gereja. Itu saja kali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa dengan doa penutup, berdoa juga dalam hati masing-masing. Kita menyampaikan, mendoakan orang tua kita, Martina SD yang telah dipanggil Tuhan. Kita yakin dan percaya dia telah ditempatkan, telah disiapkan tempat baginya di alam, di sebelah kanan Allah Bapa yang masuk di surga. Marilah kita berdoa dengan doa penutup. Allah yang kekal, dengan wafat dan kebangkitan putramu Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah kami dengan penuh kasih dan setia serta sayang. Pada saat ini kami hadir di sini. Kami mendoakan saudara kami, orang tua kami, Ibu Martina SD yang telah dipanggil. Kami yakin dan percaya dengan segala sesuatu yang terbaik semasa dia hidup di dunia, dia juga pernah berbuat baik. Kiranya Tuhan ampunilah segala salah dan dosanya. Berkatilah dia, berikanlah dia tempat di sebelah kananmu.
Karena semasa dia hidup di dunia, dia juga terhitung sebagai umat-Mu. Sampai kami bangkit dengan tubuh yang mulia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal tak berkesudahan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita memohon berkat. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah mengaruniakan iman yang murni, pengharapan yang teguh, dan cinta kasih yang sempurna kepada kita semua. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, termasuk orang tua kita ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, dengan ini sembahyang kita untuk orang tua kita Martina Esti telah selesai. Marilah kita pulang dan berusaha mengamalkan kebaikan agar hidup kita selalu diliputi damai sejati. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup kita buka nomor 90. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Tuhan berikanlah ya. Tuhan berikanlah ada Kak Titik tuh, awas lewat langkah ya.